Halo Rek, ya apa kabar Rek? Seenak zamanku doh. Hai. Sebelum kalian scroll, inget ini bukan review skincare ya geng. Ini film horor rasa kayak facial pakai air comberan. Sedikit pedas sakit tapi tetap bikin penasaran cuy. Kalau kalian pernah mikir nggak, andaikan lo balik muda lagi, gimana? Pasti keren kan? Nah, film ini The Substance kasih itu geng. Tapi ingat ya geng, di dunia ini nggak ada yang gratis. Ke toilet aja bayar, skincare aja ada efek samping. Apalagi yang suntik kayak gitu geng, yang bisa bikin kembaran lo lahir ke dunia geng. Sebelum masuk ke alur ceritanya, siapkan kopi, cemilan, sama mental baja cuy. Karena kita bakal masuk ke film dengan penuh drama, darah dan daging. Gas, inilah film The Substance. Sebuah kuning telur yang disuntik oleh cairan berwarna. Tiba-tiba kuning telur itu bereaksi membelah diri. Kayak amuba ya lur. Memperkenalkan tokoh utama dalam film ini adalah Mbak Elizabeth, yang di puncak karirnya Walk on Frame disorot pers, digemari para haters. Di umurnya yang 50 tahun, Elizabeth masih memimpin acara aerobik berjudul Spark Your Life. Nah, ia terlihat berusaha keras mempertahankan meskipun capek ya tiap hari, biar laku lah istilahnya. Saat berada di toilet studio, Elizabeth mendengar bosnya yang bernama Harvey berbicara di telepon dengan manajer, dan mereka membahas tentang pergantian host Elizabeth. Karena Elizabeth sudah tua, sudah keriput, sudah tiwir-tiwir istilahnya lah gitulah. Mendengar percakapan bos Harvey yang langsung membuat dia ya sakitnya kayak ditinggalin mantan pas sayang-sayang gitulah geng. Not a fucking charity. Find me somebody new. Now. Kecewa pun dianya geng, langsung dia menatap cermin dan bersedih. Gak lama kemudian, dia langsung balik dari kantor. Dalam perjalanan pulang semenjak di luar studio, Elizabeth melihat papan billboard besar yang menampilkan dirinya telah dirobek dan diisi dengan aktor yang lain. Karena Elizabeth terlalu melamun dan memikirkan kata-kata bos TV-nya tadi, akhirnya dia ditabrak oleh mobil yang lain cuy. Untung gak mokat tuh. Tiba-tiba cuy, dia bangun di rumah sakit dan diperiksa oleh dokter dan perawat laki-laki yang mempunyai luka di tangan. Setelah dia diperiksa, namun si perawat tadi melihat punggung dari Elizabeth dan berkata, I wish you the best. Sepertinya ini cocok. Dan Elizabeth bingung kenapa bilang gitu ya. Oh, jangan-jangan dia mau memperkaos nih. Hehehe. Namun tidak disangka-sangka cuy, ternyata perawat cowok tadi memasukkan flash disk beserta nomor handphone dan kata-kata indah. Waktu di rumah setelah dari rumah sakit, Elizabeth merasakan depresi yang begitu mendalam cuy. Ia lalu pergi ke bar untuk menghilangkan stres dan akhirnya minum alkohol cuy, untuk menghilangkan sakit hati dan tekanan. Karena ia takut, sedih, dan bingung popularitasnya akan hancur cuy. Ada momen dimana ia hampir membuang flash disk itu karena dia ragu, berusaha menolak untuk dibuang. Namun tak disangka-sangka cuy, rasa putus asa membuat keputusan dan mengambil flash disk dari tempat sampahnya. Harusnya kayak mantan lah cuy,
Kalau udah dibuang, ya dibuang aja. Elizabeth menancapkan flashdisk ke televisi. Pada akhirnya muncul sebuah iklan yang menerangkan esensi The Substance, sebuah produk obat yang bisa mengandalkan ekstrak versi muda dari sempurna dari seseorang yang kemudian dapat hidup bergantian setiap 7 hari. Wih, ngeri parah cuy. Iklan mendapatkan cloning yang dihasilkan hidup selama 7 hari. Pengguna harus bergantian 7 hari. Ada stabilizer, ada makanan khusus, peringatan agar jangan terlena, dan jangan lupa siapa diri Anda. Makanya ingat Tuhan. Tertarik dengan video tersebut, Elizabeth menelpon nomor yang tertera di flashdisk dan ia menanyakan soal substan dan memesan 1 paket. Mereka memberikan alamat instruksi. I'd like to order. Write this down. 35 North Byron Alley. Dan mengingatkan aturan, lagi-lagi diatur ya, aktivitasnya harus dilakukan sesuai prosedur. Elizabeth pun bergegas mendatangi lokasi yang diberikan cuy, sebuah gedung atau fasilitas tersembunyi. Lalu ia masuk dalam ruangan yang steril dan ia menempelkan kartu akses yang diberikan dan mengambil paket yang disiapkan atas nama dirinya. Setelah dia ngambil paket, dia lalu bergegas pulang dengan buru-buru cuy. Sesampainya di rumah, Elizabeth menyiapkan alat tersebut dan yang isinya aktivator dengan suntikan dan penjelasan secara detail, dan dijelaskan soal aturan meminumnya dan menyuntikannya sesuai prosedur. Proses ini menimbulkan rasa pusing awal-awalnya sih cuy, lalu tubuh asli melemah dan pusing. Sementara substansi memunculkan bentuk baru versi muda dan sempurna. Elizabeth pun bangkit dengan versi yang lebih muda, yaitu diberi nama Mbak Sue. Mbak Sue terlahir sebagai tubuh yang baru, yang sehat dan energi. Elizabeth tua ditinggalkan cuy, lupa nih, dalam kondisi yang rentan dan terhubung ke infus. Lagi-lagi Elizabeth diingatkan untuk cloning Mbak Sue hanya hidup 7 hari. Jadi harus mengkonsumsi stabilizer setiap harinya cuy, untuk menjaga kestabilan cloning. Jangan sampai lupa aturannya cuy, karena bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Mbak Sue akhirnya menjalani audisi dan langsung diterima oleh Bos TV sebagai pengganti Elizabeth di acara aerobik cuy. A gorgeous little angel. You're hired. We want a show that's just like you. Karena kecantikannya dan energi muda, udah gede cantik, unyu. Rating acaranya meningkat pesat cuy. Ia mendapatkan pemotretan iklan dan tawaran yang banyak sekali cuy. Ketika berganti hari, aturan menyatakan cloning harus menyerahkan kembali ke tubuh aslinya. Namun Mbak Sue ini nakal banget konjen. Merasa keberhasilan dan sehari-harinya sibuk membuat enggan kembali tepat waktu. Lalu ia menunda dan memperpanjang hidupnya lewat cara-cara yang terlarang. Dia mencuri cairan dari tubuh asli cuy. Akhirnya Mbak Sue dan pacarnya melakukan adegan mantap cuy, di mana Mbak Sue telah menikmati kehidupan yang baru dengan kekasihnya cuy. What did you do? You seem even more beautiful than before. Mbak Sue jadi ketagihan cuy. Dia sampai 2 minggu gak balik-balik. Kasihan tuh Elizabethnya. Diambil cairan dari tubuhnya sampai kering cuy, sampai keluar nanah dan berdarah cuy. Mbak Sue menyuntikkan atau memanipulasi stabilizer agar bisa memperpanjang
giliran cloning sehingga ia sendiri mampu bertahan karena Mbak Sue telah melanggar perjanjian. Dan Elizabeth pun sangat marah dan geram cuy. Tubuh aslinya mulai mengalami efek fatal, infeksi, pembusukan fisik, dan bekas luka cuy. Dan yang paling ngeri adalah jarinya sudah menua cuy. Keriputlah. Suntikan di tulang belakang, menurunan jaringan, nyeri hebat cuy. Kehilangan fungsi. Kondisi ini membuat Elizabeth semakin frustasi. Obviously, she was drunk. Remember, there is no she and you. You are one. Dan bertekad merebut kembali apa yang hilang cuy. Elizabeth akhirnya balas dendam cuy. Dia memakan semua makanan yang berlemak agar tubuhnya Mbak Sue itu jelek dan gembrot cuy. Sehingga dia tidak lagi cantik dan tidak laku lagi cuy. Setelah Mbak Sue bangkit lagi dan melihat rumah yang berantakan karena ulah si Elizabeth makan begitu banyaknya, si Mbak Sue juga sangat marah cuy. Remember, there is no she and you. You are. Dan dia juga membalas dengan menyuntik lagi, menghabiskan cairan dalam tubuhnya Elizabeth, sehingga Elizabeth akan semakin tua dan keriput cuy. Karena pada waktu sesi latihan sebelum pentas, Mbak Sue lagi menggerakkan pinggulnya ke bawah dan tiba-tiba ada benjolan yang nongol. Itu apa ya geng? Pentol atau bakso ya itu ya? Pentolan-pentolan itu. Dan akhirnya Mbak Sue merasakan ada yang beda dengan tubuhnya cuy. Setelah itu dia bergegas ke kamar mandi. Setelah memeriksa bagian belakang, Mbak Sue menemukan benjolan di belakang dan akhirnya dikeluarkan lewat perut cuy. Yang bikin kagetnya cuy, yang keluar dari perutnya adalah ayam geprek cuy. Nah, emang ada sambelnya juga ya? Bolehlah buat makan sekalian. Ini ulah dari Mbak Elizabeth. Waktu bangun dia makan sembrono cuy. Si Mbak Sue akhirnya marah bukan kepayang cuy. Akhirnya dia pulang ke rumah mencari tubuhnya Elizabeth cuy. Melampiaskan kekesalannya Mbak Sue dengan cara menyuntik sebanyak-banyak cairan dari tubuhnya Elizabeth. Karena dia udah gak mau balik lagi menjadi Elizabeth yang menyebalkan. Tak lama kemudian, si Mbak Sue akhirnya kehabisan cairan cuy dan pusing mau pingsan. Tak ada cara lain untuk kembali. Akhirnya Elizabeth bangun cuy. Elizabeth ternyata jadi monster cuy. Semuanya keriput nenek-nenek. Dari muka sampai tangan sampai kaki berubah jadi monster cuy. Dia sangat marah dan kecewa. Dia menelpon dan ingin menghentikan semuanya ini. Once you stop, you can't go back. Namun apa yang terjadi? Semua sudah terlambat cuy. Dan pengen menyuntik mati Mbak Sue. Mbak Sue akhirnya digeret dari lantai ke lantai sampai ke depan cuy. Di tengah proses penyuntikan Mbak Sue, si Elizabeth berpikir lagi cuy tentang ketenaran dan popularitas Mbak Sue, karena sebentar lagi dia akan manggung cuy. Elizabeth gak jadi nyuntikkan seluruh cairan ke tubuh Mbak Sue cuy. Dan akhirnya Mbak Sue dibangunkan kembali. Ternyata dua-duanya
telah sadar cuy, dua-duanya hidup cuy, dan terjadilah pertarungan antara Mbak Sue dan Mbak Elizabeth. Mbak Sue akhirnya bisa melumpuhkan Elizabeth cuy. Mbak Sue pengen mengubah dirinya kembali muda cuy, dengan menyuntikkan cairan di dalam tubuhnya. Namun apa yang terjadi? Mbak Sue berubah menjadi monster mengerikan cuy. Ada dua kepala dari Mbak Elizabeth dan Mbak Sue. Ada gunung kembar yang mengerucut keluar dari badannya cuy. Saat acara waktunya berlangsung, si monster Mbak Elizabeth tetap berdandan dan ingin tampil di dalam panggung cuy. Tak lama kemudian, dia pun akhirnya bergegas untuk naik ke panggung dan menggunakan topeng cuy. Awalnya penontonnya terdiam. Begitu topengnya terbuka, semuanya teriak dan panik cuy. Penonton yang panik akhirnya melempar sepatu, melempar sandal, melempar kue, melempar apapun yang ada di dalam situ. Akhirnya si monster koin dan dilumpuhkan cuy. Namun monster itu masih kuat dan berjalan di lorong, dan akhirnya dia pun terkapar. Berjatuhan dari tubuh satu ke tubuh lainnya, tinggal wajah Mbak Elizabeth aja. Sampai di situ geng, wajah dari Elizabeth yang jatuh ke lantai tadi merangkak keluar studio, menempuh jalanan hingga berhenti di Walk on Fame. Tepat di bintang Elizabeth Spark, wajah itu menempel dan bergerak di atas bintang miliknya sendiri. Akhirnya tamat cuy. Gimana rek? Pesan moralnya apa ini? Menurut gua, lu bakal tua, terima aja lah. Tua itu pasti, keriput itu seni cuy. Tulis pendapat random kalian di kolom komentar, biar kita bisa debat receh bareng. Jangan lupa like and subscribe dan share, biar channel ini semakin kinclong. Gak kalah lah sama Sue.